Selamat sore adik-adik pelajar, teman-teman mahasiswa, serta Bapak dan Ibu sekalian. Selamat sore untuk Bapak Dr. Prasetya Yoga Santoso MM, selaku Dekan Viko Mustopo. Selamat sore juga untuk Bapak Dr. Adiela Yangki Lubis, SIKOM MIKOM, selaku Kepala Konsentrasi Periklanan Viko Mustopo. Dan perkenalkan, saya Shannon Aprilia. Sebelumnya terima kasih banyak karena kalian semua sudah meluangkan waktunya untuk ikut bergabung dalam acara webinar Millennials Capture sesi 1 ini, persembahan dari Fakultas Komunikasi Universitas Profesor Dr. Mustopo Beragama. Sebelum kita memulai webinar pada hari ini, kita akan mendengarkan beberapa sambutan dari Bapak Dr. Prasetya Yoga Santoso MM, selaku Dekan Viko Mustopo, dan waktu dan tempat kami persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada hari ini kita semua bisa berkumpul bersama-sama untuk mengikuti kegiatan acara Millennials Capture dengan tema How to Survive in Podcast, ya, atau kita kenal dengan namanya Siniar ya sekarang ya. Ini satu kebahagiaan, satu hal yang menarik sekali dengan situasi dan kondisi saat ini. Kita pahami pada saat ini kita mengalami satu tekanan yang luar biasa berkaitan dengan situasi pandemi COVID-19 ini. Sehingga kegiatan belajar mengajar, kegiatan segala macam untuk kerja, untuk bertamasya, ya, itu semua terhenti dengan adanya kasus COVID-19 ini. Ini tentu saja mempengaruhi semua kegiatan yang kita lakukan, termasuk kegiatan seminar yang kita rencanakan memang sudah jauh hari bersama Pak Yangki juga, ya, bersama teman-teman yang lain kita akan melakukan kegiatan seminar ini yang berkaitan memang untuk kegiatan mahasiswa maupun para pelajar dari SMA atau SMK, ya. Tapi dalam kondisi seperti ini tidak mungkin kita lakukan seminar secara tatap muka, maka kita mau tidak mau kita harus adaptif dengan situasi ini, mampu untuk melakukan kegiatan dengan cara online. Seperti kita ketahui, dengan kegiatan-kegiatan lain pun orang kerja atau orang berkuliah itu semua, atau sekolah itu semua sekarang dengan online. Nah, alhamdulillah kita punya satu acara yang bisa kita lakukan juga dengan cara online seperti ini. Maka kita kenal dengan namanya webinar. Nah, pada kesempatan ini izinkan saya dengan situasi yang seperti ini tetap kita bisa melaksanakan kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik. Pertama izinkan saya juga untuk menyapa Mas Raka. Mas Raka ini juga ternyata pernah kuliah juga di Mustopo loh, ya. Jadi ya kita berbangga, ya, tapi beliau ini adalah seorang yang sangat hebat menurut saya, ya. Dia seorang CEO saat ini, ya, membuat satu social platform tentang platformnya menjadi manusia, ya. Ini bagus sekali, artinya cocok benar dengan apa yang kita rencanakan hari ini, How to Survive in Podcast ini. Artinya membuat satu gebrakan, orang membuat satu platform itu konten-kontennya itu biasanya ya sekedar komersil atau sekedar yang menghibur, tapi yang bermakna itu nggak banyak. Dan ini ternyata Mas Raka ini bisa membuat satu platform yang luar biasa, bisa mempengaruhi orang lain, ya, memberikan manfaat yang besar buat orang banyak, ya. Jadi mudah-mudahan nanti kita bisa mendengarkan apa yang pasti nanti akan diceritakan semua. Juga saya juga tahu beliau ada satu penyakit yang juga khusus, ya, berbeda dengan penyakit yang agak jarang gitu, ya. Tapi beliau bisa mampu untuk bisa bekerja menjadi seorang yang begitu hebat, ya.
Jadi saya pinginnya kalau bisa kita tepuk tangan ya, tapi agak sulit nih di sini ya. Tapi nggak apa-apa. Nah kemudian nanti saya dengar juga saya tahu ada Mas Frankie dan Aswin dari Froyonion, ini juga seorang yang membuat video creator yang cukup canggih lah, cukup bagus. Nah kita sama-sama bisa belajar bersama nanti dengan beliau-beliau ini. Tidak lama-lama saya ingin menyampaikan sambutan. Saya juga ingin menyapa teman-teman dari anak SMA, SMK yang sudah bergabung bersama kita. Hello, say hello, cuman hello aja, dada-dada aja ya. Dan juga panitia yang sudah melaksanakan acara ini, saya juga terima kasih. Ya mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini bisa memberikan manfaat untuk kita semua, bermakna untuk kita semua, dan kita semua menjadi orang yang hebat seperti kata Vkom hebat. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga acara berjalan lancar, mudah-mudahan internetnya bagus, nggak terlalu naik. Tapi ini yang jelas satu kegiatan yang menurut saya fenomenal yang kita lakukan. Demikian dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Bapak Dr. Prasetya Yoga Santoso MM atas sambutannya. Mungkin sekarang untuk topik yang akan dibahas yaitu mengenai how to survive in podcast dengan pembicara kita yaitu Kak Raka Ghani Satria dari podcast Menjadi Manusia, dan moderator kita pada hari ini itu akan dibawakan oleh Gabriel. Nah, buat teman-teman semua di sini aku mau nge-remind di awal kalau nanti itu di akhir pembahasan akan dibuka sesi tanya jawab. Dan untuk teman-teman yang ingin bertanya, boleh banget nih mengenai topik yang akan dibahas nanti. Kita akan memberikan link untuk bertanya yang akan di-share melalui chatroom di Zoom, dan tentunya juga akan ada kuis menarik di akhir webinar nanti, dan yang dapat menjawab akan kita berikan reward. Mungkin tidak perlu berlama-lama lagi ya, kita akan segera memulai webinar pada sore hari ini. Saya persilakan kepada moderator kita. Halo teman-teman semua, nama saya Gabriel dan saya yang hari ini akan menjadi moderator teman-teman semua. Sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih atas antusiasme dan ketersediaan teman-teman untuk hadir di seminar online hari ini. Baik, seminar online hari ini bertemakan tentang Millennials Capture How to Survive in Podcast. Gimana sih caranya millennials atau generasi penerus bangsa bisa menjadi generasi yang kreatif dan inovatif terutama di bidang podcast. Berhubungan dengan tema, hari ini kita punya narasumber yang udah kita tunggu-tunggu, yaitu Raka Ghani Satria, co-founder dari Menjadi Manusia. Halo Raka. Halo Gabriel, halo Pak Yoga, halo Pak Yangki. Terima kasih sebelumnya atas kesempatannya. Halo Raka, apa kabar? Halo, baik, alhamdulillah. Nah Raka, kayak yang kita ketahui ini Menjadi Manusia kan udah besar banget, udah dikenal di mana-mana, di YouTube-nya, segala macam media platformnya. Gimana sih awal Raka membentuk Menjadi Manusia tuh bisa sebesar ini? Dan kenapa Raka memilih podcast untuk menjadi salah satu media atau platform dari Menjadi Manusia? Bisa langsung sharing sama teman-teman dan jelasin gimana perjalanan sama prosesnya. Oke, sebelumnya terima kasih untuk Vkom atas kesempatannya. It's an honor for me also to talk these topics untuk teman-teman yang mungkin masih bingung ataupun masih mencoba cari tahu in this kind of era, in this kind of industry, what kind of things that been shifted gitu. Dan sedikit cerita perjalanan bangun menjadi manusia. Saya tuh terlahir dengan mental illness namanya ADHD, Attention Deficit Hyperactivity Disorder, sebuah kelainan yang memang mungkin membuat sistem kerja otak saya berbeda dengan manusia pada umumnya. Jadi saya itu nggak bisa fokus. Jadi my brain work all the time, benar-benar kerja sehingga ya saya gampang banget ke distract. Dan pada saat itu saya rutin pergi ke psikolog, ke psikiater. Cuman saya ngerasa kok kayaknya obat dari dokter cuma nge-hold cara saya berpikir gitu. Setelah efek obatnya habis, saya jadi jauh lebih meletup-letup dibandingkan biasanya. Dan apa ya, saya nggak nyaman pada saat itu dengan obat yang dokter berikan gitu. Sehingga along the way saya kenal narkoba ilegal namanya tembakau gorila. Kalau ada yang tahu atau pernah nyoba. Kalau untuk teman-teman yang belum tahu, sedikit menggambarkan tentang tembakau gorila, ini satu narkoba yang nggak baik banget lah. Intinya sebuah narkoba yang bisa merusak sistem otak kita.
merusak bagaimana pola kita berpikir. Pada saat itu saya suka berpikir tentang obat yang bikin saya melek, bikin saya mikir, ya, saya senang gitu, otak saya kayak dikasih makan. And I'm getting addicted, sampai satu momen saya hampir overdosis. Saya masih, sebelum saya kuliah di Mustopo kayak. Terus tahun 2016-2017, terus pada saat itu saya pingsan, hampir overdosis, ditemukan keluarga, jatuh selama 3 jam. Terus ya that was the turning point of my life. Terus saya dilarikan lah ke rumah sakit jiwa selama 2 minggu gitu, di rumah sakit jiwa. Nah, ada momen yang lucu sih ketika di rumah sakit jiwa. Jadi saya tuh selalu sleepwalking, jadi setiap jam 12 malam lari, bangun langsung lari. Terus saya, orang rumah sakit nanya lah mau kemana, terus saya bilang ada teman-teman gue di atas, gue mau ketemu teman-teman gue. Nah, padahal nggak ada gitu, padahal kayak bahkan rumah sakit jiwanya hanya 1 lantai. Saya 2 minggu di sana dan berturut-turut kayak 3 hari deh, saya kebangun lari 3 hari berturut-turut saya kayak gitu. Akhirnya satu pagi saya kebangun dengan kondisi 2 tangan dan 2 kaki terikat di tempat tidur. Kan kalau teman-teman bayangkan, it's like exorcism. Kalau misalnya di film ya referensinya ya exorcism gitu, kayak tangan kita diikat, kaki kita diikat. Kemudian saya pas bangun tuh kayak kita bangun tidur biasa kita aware akan kondisi tubuh kita. Nah pada saat bangun, pada saat itu saya kaget gitu, kayak kaget bangun kok gue dalam kondisi seperti ini. Saya teriak-teriak lah, diikat 2 tangan 2 kaki, terus saya teriak-teriak, suster 2 jam nggak ada yang bukain. Ketika dibuka, ya itu momen yang mengubah hidup saya sih. Saya nanya lagi ke dia, lu mau ngapain sih sama hidup lu gitu, dengan segala nikmat yang Tuhan kasih, lu nggak bersyukur banget. Lu bisa makan enak, lu bisa tidur pakai AC, lu bisa beli barang-barang yang lu mau, kalau nggak bersyukur gitu. Akhirnya saya keluar rumah sakit jiwa pada saat itu. Dan ketika keluar ya, saya mencoba cari sebenarnya apa sih yang gue mau dalam hidup. Apa sih kayak tujuan hidup manusia itu sebenarnya apa. Waktu itu masih ngejalanin bisnis foto studio. Oke, dalam kurun waktu 5 tahun bisa profit, bisa kaya, 1 tahun bisa balik modal gitu. Cuman saya tiba di satu conclusion gitu, kok nggak bahagia ya? Kok ada hal yang nggak fulfill dalam diri gue. Akhirnya saya membuat satu kesimpulan gitu, kayak kalau tujuan hidup manusia di dunia cuma uang dan uang, kayak saya nggak akan sebahagia itu gitu. Kayak kalau misalnya tujuan manusia hanya untuk mengejar uang, kayak saya nggak akan bahagia. Along the way saya kenal konsep bisnis namanya social enterprise. Oh ternyata nggak hanya lewat social enterprise, nggak hanya kita membuat sebuah bisnis yang bisa bikin kita sustain, bisa bikin kita sukses di situ, bisa bikin kita punya pendapatan, tapi lewat social enterprise juga tidak hanya memikirkan secara profit, tapi memikirkan secara impact gitu. Akhirnya kenal konsep ini, saya bikin janji sama diri saya jual saham saya di foto studio gitu. Kayak oke, saya bikin janji bisnis apapun yang saya buat selanjutnya harus ada dampaknya untuk masyarakat, sekecil apapun itu gitu. Pada saat itu bisnis yang paling saya suka, maksudnya kind of bisnis yang saya suka waktu itu konten gitu. Terus ya udahlah, coba deh, kenapa nggak coba bikin konten pada saat itu. Dan saya nanya kan, kayak kalau misalnya tujuan bisnis bukan buat uang tapi buat bantu orang, mau bikin konten yang kayak gimana? Akhirnya mencari ketemu satu why, yaitu saya bikin menjadi manusia. Saya nggak mau orang ketika bingung sama hidupnya harus kayak saya gitu, konsumsi tembakau goreng dan masuk rumah sakit jiwa. Karena pada saat itu saya bingung kan, gue mau ngapain sih sama hidup, dan kenal drugs, jadi hidup saya berantakan gitu. Nah, kemudian setelah itu berjalanlah menjadi manusia, kayak jalan menjadi manusia, bikin konten. Saya nggak ada tujuan apapun, saya pure bikin menjadi manusia, cuman kayak udah gue pengen bantu orang lagi bingung sama hidupnya gitu. No shit, gue pengen kaya gitu, pengen punya uang, pengen punya mobil sport, tapi I think that's not the ultimate goal of life. Kayak buat saya, ketika saya bisa bermanfaat buat orang, ketika saya bisa berdampak buat orang, kayaknya akan jauh lebih membahagiakan daripada saya punya uang banyak tapi nggak bisa meaningful untuk orang. Menjadi manusia berjalan, sekarang udah jalan 2 tahun, dari coffee shop to coffee shop, co-working space to co-working space, sampai akhirnya sekarang punya kantor sendiri. Saya udah punya hampir 20 karyawan, udah punya 20 tim, dan ya, life been good lah lately. Dan saya ketika bangun menjadi manusia, saya sadar, kayaknya emang benar, saya mengamini bahwa tujuan hidup manusia di dunia ya bukan untuk uang, karena
hampir 2 tahun bangun menjadi manusia banyak banget yang DM, Kak terima kasih ya karena kontennya saya nggak jadi bunuh diri, Kak terima kasih ya karena saya dengerin podcastnya saya nggak jadi bunuh diri gitu. Bahkan lewat sebuah konten menjadi manusia, kita bikin konten waktu itu namanya surat untuk di YouTube. Konsepnya kita meminta orang siapapun lah untuk menulis surat untuk siapapun, ayah, ibu, mantan gitu. Satu episode topiknya adalah surat untuk diri saya di masa lalu. Yang menuliskan adalah seorang pengidap HIV aktif, tinggalnya di Solo. Saya nggak pernah ketemu sama orang itu. Namanya Mas Sakti. Dia menuliskan saya mengidap HIV positif. Untuk diri saya yang masa lalu, saya minta maaf atas kesalahan-kesalahan saya, sehingga saya bisa terkena HIV. Ketika videonya naik, orang itu tulis di kolom komentar untuk teman-teman ODHA lainnya. ODHA itu orang dengan HIV aktif, yang bingung, yang merasa kesepian, bisa hubungi saya di nomor ini. Akhirnya kami pin komennya, 2 minggu kemudian, orang itu DM saya, Mas terima kasih karena kontennya sekarang terbentuk sebuah grup dengan pengidap HIV aktif di seluruh Indonesia. Dan buat saya, hal itu yang nggak bisa dibeli pakai uang gitu. Kayak, everyone can buy a Ferrari, everyone can buy a Lamborghini, tapi kayak bikin konten kemudian orang tergerak dan bisa menyelamatkan banyak jiwa, I think it's something gitu. Dan buat saya, sekarang udah bukan perkara berapa banyak uang yang saya punya gitu. Buat saya, saya punya satu keyakinan gini. Kalau misalnya rezeki itu sebelum kita lahir bahkan udah kayak udah ini buat lu gitu. Kalau buat lu ya buat lu, kalau nggak buat lu nggak buat lu. Jadi no matter how hard you try, kalau misalnya emang itu bukan buat lu ya nggak akan buat lu. Tapi saya tetap berusaha untuk membuka pintu rezekinya. Dan buat saya uang, fame, numbers of followers is just a bonus. Cuman bonus yang Tuhan kasih. Tapi buat saya berapa banyak lagi orang bisa saya bantu lewat menjadi manusia. Kemudian menjadi manusia sendiri itu apa? Menjadi manusia adalah sebuah new media. We are a social enterprise. Balik lagi tadi tujuan saya bikin menjadi manusia bukan hanya untuk bisnis. Tujuan saya juga untuk bantu orang dan somehow menjadi manusia ya banyak orang yang merasa terbantu dengan hadirnya kami. Kita adalah social platform dan juga alternative media for those who questions a lot about life. Untuk orang yang seringkali bertanya hidupnya. Di menjadi manusia kita nggak pernah kasih solusi, kita selalu kasih perspektif. Karena saya percaya cara terbaik untuk belajar tentang hidup adalah dengan mendengar perspektif orang lain. Ketika saya bingung waktu itu sama hidup saya nggak tahu saya harus kemana. Sekarang ketika orang bingung, ya pergi aja ke menjadi manusia. Saya nggak kasih solusi, saya kasih sudut pandang. Orang yang pernah mau bunuh diri seperti ini ceritanya. Orang yang pernah mengalami bullying seperti ini ceritanya. Jadi masalah-masalah kehidupan yang kita hadapi dengan adanya menjadi manusia, harapannya orang ngelihat, oh, this is how they cope up with their problem. Dengan menonton ini, kita ngeliat lagi, oh mungkin gue bisa seperti dia, cope up dengan masalah gue. Kita cuma punya 2 tujuan di menjadi manusia. Yang pertama, kita pengen orang Indonesia open-minded. Gue capek sama orang Indonesia yang kampungan. Kayak, lo gampang banget ngejudge orang di social media gitu. Dan menganggap bahwa apa yang lo yakini benar tuh benar. Kemudian ketika orang lain tidak sependapat dengan lo berhak untuk menghakimi dia, lo berhak untuk menghina dia di social media. Nah, we want to change that. We want to turn things around. Kita percaya bahwa gue sendiri percaya bahwa I think the only thing that will destroy this country is negativity. Bagaimana kita menyebarkan kebencian, bagaimana kita judgmental sama orang, bagaimana kita selalu melihat sisi negatif dari orang lain dan menjadikan itu satu hal yang kayak lo harus lihat dia buruk banget dan kita sebarkan itu. That is the only thing that will destroy this country, negativity. Jadi manusia pengen menyebarkan positivity lewat perspektif bahwa dari orang yang tidak percaya agama pun yang secara norma itu tuh negatif banget gitu, tapi ada hal baik yang bisa diambil dari orang tersebut. Bahwa dari orang yang pernah mencoba bunuh diri, walaupun secara norma pernah mencoba bunuh diri adalah satu hal yang salah, kita pengen ngasih tahu bahwa ya ada angle positif yang bisa diambil dari orang itu gitu. Dan ya tadi sih, saya udah capek dengan Indonesia yang dikit-dikit mencampuri urusan orang lain, menghina, menghujat gitu tanpa tahu. Kan kadang kalau misalnya kita ngejudge orang lain tuh kayak kita nggak pernah tahu apa yang ada dalam dirinya dia, masalah apa yang udah terjadi di hidupnya. Itu tujuan pertama, kita pengen orang lebih open minded. Yang kedua adalah kita pengen orang ketika punya masalah nggak ngerasa sendiri. Kadang kita selalu ngerasa masalah kita paling special. No, there is a billion of people. Manusia tuh miliaran, masalah lo nggak pernah special. Ketika lo ngerasa kayak kok gue sedih banget diputusin pacar, bukan lu doang yang pernah diputusin pacar, semua orang pernah diputusin pacar lu. Dan dengan hadirnya menjadi manusia, harapan kita adalah untuk ngasih tahu ini orang yang pernah mengalami toxic relationship, this is how she cope up. Semoga dengan mendengar cerita dia lo mendapatkan sedikit perspektif dan lo tahu lo harus apa dengan hidup lo gitu. Jadi ya tadi pengen orang open minded, yang kedua adalah kita pengen orang ketika punya masalah nggak ngerasa sendiri. Nah,
kita topiknya spesifik ngomongin tentang podcast. Menjadi manusia itu podcastnya beda. Kita ada podcast yang emang berbicara 3 co-founder, saya dan 2 co-founder saya emang bercerita tentang satu topik, cuman that's not our main podcast. Our main podcast namanya kontemplasi. Kontemplasi itu kayak sebuah tulisan kemudian dinarasikan. Tulisannya prosa, puisi, jurnal, artikel, kemudian disuarakan ditambah musik-musik yang menenangkan. Tujuannya cuma buat ngingetin lagi ketika lo lagi capek, ketika hari lo lagi sedih, ketika lo lagi nggak bahagia, lo mendengarkan podcast kita. Di situ bisa jadi penyemangat untuk menasehati lo lagi bahwa nggak apa-apa kalau punya masalah, it's okay. Tidak ada yang pernah salah dengan punya masalah, tapi ketika punya masalah ini mau sampai kapan kita meratapi nasib kita dan nggak bangkit gitu. Dan podcast ini something yang cukup unik karena growth-nya di Indonesia sendiri udah cukup besar. Pengguna podcast sudah lumayan banyak di Indonesia dan Menjadi Manusia terpilih sebagai salah satu eksklusif podcaster di Spotify. Jadi kalau misalnya Menjadi Manusia hanya upload podcast di Spotify, kami dikontrak langsung sama Spotify untuk hanya boleh bikin di Spotify, dan industrinya semakin lama semakin besar gitu, dan podcast ya bisa jadi salah satu cara radio zaman dulu gitu. Cuman kalau misalnya kita berbicara dari segi media, Menjadi Manusia ada di multi platform, kita ada di YouTube, Instagram, Spotify, website, kita juga bikin event. Nah, ini yang menjadi pembeda Menjadi Manusia dengan yang lainnya gitu. Banyak creator lain yang mungkin startnya di YouTube, kemudian fokus in YouTube only dengan konten seperti itu gitu. Menjadi Manusia yang mungkin jadi salah satu tantangan ketika berkarya, kita ada di multi platform dengan jenis konten yang beda. Kalau YouTube outputnya video, kalau Spotify podcast outputnya audio, kalau Instagram outputnya tulisan, kalau website juga tulisan. Nah, hambatan terbesar adalah untuk synchronizing all of this. Gimana caranya dalam 4 platform yang berbeda, tapi dari satu benang merah yang sama dan juga mission yang sama, itu Menjadi Manusia. Gimana kita menjaga stability antar platform. Saat ini kita hadir di tadi berbagai macam platform. Di Instagram ada hampir 700.000 di followers, di YouTube hampir 500.000 subscribers, dan di Spotify sudah total hampir 10 juta play di Spotify. Jadi it's been a crazy number for us. Dan jujur nggak nyangka juga sih bahwa akan ada hal-hal yang mungkin kejutan secara numbers yang I think numbers just bonus ya. Mau lihat pertanyaan lagi, sorry. Oke, tadi kenapa podcast, terus apa saja yang dibutuhin diperhatikan saat kita buat bikin podcast dan mulai equipment, tema, dan lain-lain. Ketika kita ngeliat gini, podcast sudah semakin banyak pemainnya di industri ini. Udah, I think there's a lot of people that make a podcast right now. Satu diferensiasi, kita punya satu pembeda dari podcast kita. Jangan pernah pikirkan buat karya untuk uang. Jangan pernah pikirkan buat sesuatu untuk uang. Karena kalau misalnya tujuannya untuk uang, ya uangnya bakal lari duluan. Tapi kan podcast tuh lewat suara kita bisa menyuarakan apa yang jadi keresahan kita, apa yang jadi kegelisahan kita. Apa yang kita suarakan harapannya bisa membantu orang lain. Stick with it gitu. Kayak nggak ada yang salah dengan mengincar uang, tapi jangan jadikan itu patokan utama. Karena percaya sama saya, kalau misalnya kita, apapun yang kita lakukan, punya satu tujuan yang cukup mulia, uang akan datang dengan sendirinya. Itu satu hal yang saya yakini. Kemudian equipment, podcast adalah jenis konten yang paling mudah untuk diproduksi. Menjadi Manusia start dari bikin rekaman cuma pakai handphone, sampai akhirnya sekarang kita punya mixer, kita punya equipment yang proper, dan itu baru terrealisasi dalam waktu 2 tahun. Dulu kita tuh syuting nggak punya kamera, minjem sana, minjem sini, sampai akhirnya bisa beli kamera sendiri gitu. Jadi equipment buat saya bukan halangan sih. Yang jadi halangan kita adalah kadang kita ragu dulu, nih gue bikin nggak ya. Kemudian yang bikin kita ragu juga adalah takut dengan asumsi dari orang lain. Kalau misalnya gue bikin ini nanti diomongin orang nggak ya? Kayak orang kan ngejudge gue seperti apa. Kesampingan pemikiran-pemikiran seperti itu sih. Jangan jadikan kata-kata orang lain sebagai patokan kita untuk berkarya gitu. Terus bagaimana menciptakan konten yang menarik. Konten yang menarik tuh bias ya, maksudnya bias as in menarik buat
teman-teman belum tentu menarik buat saya. Jadi buat yang kalian suka aja, omongin hal yang kalian suka. Kalau misalnya kalian sukanya K-pop, ya ngomongin K-pop. Along the way nanti orang-orang yang mungkin suka K-pop juga akan tertarik gitu. By the way, lagi minjem kantor teman, kantor menjadi manusia di bawah. Cuman lagi pada baru selesai syuting, jadi ngomongin Korea. Saya lagi di kantornya Friday Norebang namanya, partner kami juga. Sorry ke distract. Kalau misalnya teman-teman sukanya startup, sukanya teknologi, ya bikin podcast tentang itu. Along the way nanti akan ada orang-orang yang merasa tertarik dengan konten teman-teman dan juga datang. Gitu sih. Dan proses tidak akan pernah mengkhianati hasil. Kalau misalnya di awal ada yang nonton, ya bikin aja terus. Dan kalau saya percaya when it comes to content tuh rotasinya tuh gini, kayak kita bikin terus. Nanti akan ada saatnya orang yang lagi naik itu turun, dan akan ada saatnya ketika kita bikin, kita lagi turun, kita akan naik. Jadi ya just trust the process. Gitu. Terus up and down selama berkarya. Downnya mungkin dari akhirnya memutuskan, oke, gue nggak mau kuliah lagi, gue mau fokus ke menjadi manusia. Downnya mungkin at first kayak bener-bener dari uang yang super duper, kayak gue nggak punya duit sama sekali. Pernah waktu itu kantor kita masih di co-working space, dikasih tempat gratis sama orang. Saya waktu itu tim belum ada yang full time, banyak volunteer. Saya cuma punya uang 10.000 gitu. Terus satu hari karena saya cuma punya uang 10.000, saya nggak bisa makan. Akhirnya saya seharian itu cuma makan gorengan doang. Jadi ya downnya lumayan sih. Financial I think cukup berasa ya. Apalagi untuk sebuah company, kita bukan hanya content creator. Saya menyebut diri saya seorang entrepreneur sih, seorang pengusaha yang kebetulan bisnisnya ya konten. Memang bisnisnya membuat konten, dan ya tadi gitu, kayak memvalidasi bisnis model. Apa sih yang kita lakukan nih, ada uangnya nggak sih? Apakah kita bisa sustain? Karena oke, kita mau peduli sama sosial, kita mau peduli sama orang lain, tapi ketika diri kita nggak bisa sustain, we want to make a sustainability for other people. Tapi kalau misalnya kitanya sendiri nggak bisa sustain akan diri kita, ya buat apa? Buat apa membantu orang lain kalau kita tidak bisa membantu diri kita sendiri gitu. Jadi pada saat itu yang merasakan kayak jalanin kayak gini kan take a big risk ya. Memang pada saat itu bisnis yang menghasilkan, kemudian jump in ke bisnis yang nggak tahu ada orang yang mau buying nggak sih ini konten kayak gini di Indonesia. Apalagi start di 2018, orang masih mental health pada saat itu belum common gitu. Ketika sekarang semua orang udah banyak ngomongin mental health, kita udah ngomongin dari 2018, dan ternyata ya orang mulai percaya, dan bisnis model semakin tervalidate bahwa bisnis model menjadi manusia. Kita collaborate with brand. Kita udah kerja sama-sama beberapa brand, kita kerja sama-sama Grab, kita baru kerja sama-sama Tokopedia, kita bikin campaign namanya Bahagia Aja Dulu. Kita kolaborasi merchandise, di mana 50% penjualan kita sumbangkan untuk teman-teman ODGJ, orang dengan gangguan jiwa. Teman-teman bisa cek di bit.ly/bahagia aja dulu. Kita jual masker, kita jual mug, kita jual buku tulis. Memang pengen mengingatkan lagi bahwa bahagia itu satu hal yang sederhana. Kemudian itu ada Grab, Tokopedia, Nivea, GoPay. We collaborate with a lot of brands sekarang. Cuman ketika kita kerja sama-sama brand, kita pengen menyampaikan message brand tersebut untuk lebih luas lagi. Gitu. Kita kerja sama dengan Tokopedia, kita membawa sebuah misi untuk mengingatkan lagi bahwa bahagia itu dimulai dari hal-hal yang sederhana. Bisnis model yang kedua adalah kita bikin sebuah merchandise, dan juga kita jual ke followers dan juga subscribers. Biasa juga kita bikin event, cuman this kind of pandemic cukup menghambat kita. Gitu sih. Dan ups-nya, tadi udah cerita down-nya, validate bisnis model, nggak punya duit, ragu mau lanjutin apa enggak. Ups-nya kayaknya lumayan banyak. Sedikit cerita, ibu saya tuh meninggal umur saya 6 tahun. Ibu saya meninggal. Dari saya kecil tuh beliau selalu menanamkan sebuah mindset ke saya. Mungkin teman-teman bisa take note. Dari saya umur 4 tahun beliau menanamkan mindset gitu, kayak percaya aja, I become what I think about. Saya akan menjadi apa yang saya pikirkan. Ternyata beneran saya jadi apa yang saya pikirin gitu. Saya waktu itu memikirkan, lu mah gak akan bisa bikin senang keluarga, lu tuh cuma beban buat keluarga dengan segala mental illness yang lu punya, dengan penyakit lu ini, lu cuma beban. Saya jangan bikin besar keluarga gitu, masuk rumah sakit jiwa karena narkoba, hidup saya berantakan. Kemudian bangun menjadi manusia, saya mengubah mindsetnya. Oke. Bahkan mindset I become what I think about ini kata-kata yang selalu diberikan, kata-kata terakhir yang almarhumah ibu saya berikan, kata-kata terakhir beliau sebelum saya meninggal adalah, Raka percaya aja, I become what I think about. Itu kata-kata terakhir yang beliau bilang ke saya, I become what I think about, saya akan menjadi apa yang saya pikirkan.
ketika saya bangun menjadi saya ubah mindset saya beneran menjadi saya pikir apa yang saya pikirkan. Saya pengen ngomong di conference international namanya TEDx, sebuah konferensi internasional yang emang kayak banyak entrepreneurs kelas dunia udah pernah ngomong di sana. Bill Gates pernah ngomong di sana, kemudian banyak juga selebriti kelas dunia udah ngomong di sana, dan kebetulan waktu itu TEDx masuk ke Indonesia, dan sekarang TEDx sudah masuk ke Indonesia. Ada TEDx ada TEDx Prasetya Mulia, TEDx Jakarta, banyak lah TEDx sekarang udah ada license-nya banyak. Dan ketika saya memikirkan one day gue bakal ngomong di TEDx, nggak tahu kapan, ya it happen. Tahun lalu saya punya kesempatan buat ngomong di TEDx Prasetya Mulia gitu, dan di situ ya mimpi saya jadi kenyataan. I become what I think about lagi. Saya tuh dulu pernah bilang kayak satu hari pengen masuk TV, pengen menyuarakan banyak kegelisahan, pengen menyuarakan menjadi manusia lebih besar lagi, supaya kan kalau di TV kan yang nonton lebih banyak ya, pengen menjadi manusia lebih luas lagi ke banyak orang. Tahun lalu juga saya diundang untuk masuk Kick Andy, saya diundang untuk masuk Metro TV, dan ya I become what I think about lagi, saya jadi apa yang saya pikirin lagi gitu. Apalagi saya mau ikut lomba di luar negeri, saya cuman kayak one day gue pengen deh ikut lomba di luar negeri. Kemudian ya saya beneran ikut lomba di luar negeri, waktu itu menjadi manusia mewakili Indonesia untuk Young Social Entrepreneurs dari Singapore International Foundation. Kita terpilih untuk pergi ke Singapura. Meskipun nggak menang, tapi keinginan untuk ikut lomba di luar negeri jadi kenyataan. Recently, baru-baru inilah yang jadi kenyataan adalah saya tuh ngefans banget sama Najwa Shihab ya. Kayak Najwa Shihab is someone yang udah kayak wow, gue adore nih orang banget. Cuman dalam hati tuh ngebatin aja, kayak pengen deh satu hari bisa ngobrol langsung sama Mbak Najwa Shihab. Jadi kenyataan lagi gitu, menjadi manusia terpilih sebagai YouTube Creator for Change Ambassador yang dibuat oleh Google. Jadi ini skillnya Asia Pacific, dari teman-teman dari Vietnam, Filipina, Indonesia, Australia, dan menjadi manusia terpilih bersama dengan ada dokter namanya Clarence Hayes, kemudian Skinny Indonesian 24, dan juga Najwa Shihab. Jadi kayak buat saya banyak mimpi saya yang jadi kenyataan dengan menanamkan bahwa I become what I think about ini gitu. Ketika saya pengen banget ngobrol sama Najwa Shihab, menurut saya nggak mungkin saya bisa ngobrol sama Najwa Shihab, kemudian terpilih jadi Creator for Change Ambassador. Saya punya kesempatan itu, saya makan depan saya sama Najwa Shihab, saya ngobrol langsung sama idola saya, dan kayak oh it's crazy being on the same level with your idol gitu. Kayak kita menjadi manusia dan Najwa Shihab sama-sama ambasadornya YouTube untuk konten baik. Dan buat saya ya I become what I think about adalah satu hal yang jadi mantra saya sampai sekarang. Jadi kalau ups-nya lumayan banyak. Dan mungkin I become what I think about tuh kayak kita kan seringnya mikirin hal-hal yang negatif, kayak gue cuman jadi beban buat gue. It happened for me, I become a burden for my family ketika gue mikirin hal yang negatif. Cuman ketika gue ubah halnya jadi positif, ternyata hal positif juga datang. Mungkin ini juga cukup lucu, dan gimana ya, kalau gue ngeliat it's a good catch juga dengan mindset ini. Gue tuh cuman pernah ngebatin dalam hati kayak gue pengen deh punya pacar putri Indonesia. Sesimpel itu dong. Gue ngomong ke co-founder gue namanya Adam, kayak gue pengen deh punya pacar putri Indonesia. Pacar gue sekarang putri Indonesia Perdamaian 2017. Back then tuh gue mikir kayak nggak mungkin lalu bisa pacarin putri Indonesia gitu. Sekarang kayak it happens. Jadi I become what I think about gitu. Dan apa ya, itu sih paling pengen membagikan juga sih kayak apa sih mindset yang gue pegang sampai sekarang. Yang pertama tadi, I become what I think about. Saya akan menjadi apa yang saya pikirkan. Kalau misalnya kita pikirin positif, the positivity juga akan datang ke kita. Kalau kita mikirin negatif, ya the negatif juga akan datang ke kita. Jadi sebisa mungkin mengubah pikiran kita menjadi lebih positif. Prinsip hidup yang kedua, gue menyebutnya prinsip hidup. Tadi satu, I become what I think about. Prinsip hidup kedua yang gue pegang, Amor Fati. Amor Fati itu sebuah teori yang dibuat sama Friedrich Nietzsche. Dia bilang jatuh cintalah dengan takdir. Amor Fati itu artinya jatuh cinta dengan takdir. Ketika kita menginginkan sesuatu, kemudian I become what I think about tadi ya, tadi kayak saya pengen sesuatu, tapi sesuatu itu tidak menjadi kenyataan. Kita kecewa, gitu kayak aduh, Amor Fati jatuh cinta dengan takdir. Percayalah ketika kita menginginkan sesuatu dan tidak mendapatkan itu, semesta lagi berbaik hati untuk menyiapkan hal yang lebih baik untuk kita. Memang takdir kita tuh nggak dikasih yang nyenengin dulu, tapi lagi disiapin yang lebih baik sama semesta untuk elu satu hari nanti. Jadi jatuh cintalah dengan takdir. Ketika ada hal buruk yang menimpa, ya it's part of it. Jatuh cinta dengan itu dan melihat dari angle positif. Saya kehilangan ibu saya tuh 6 tahun, umur saya 6 tahun. 1 bulan lalu saya kehilangan eyang saya, dan saya punya trauma akan kehilangan.
ketika saya kehilangan lagi, saya melihat bahwa there is always a silver lining. Saya percaya dari setiap masalah selalu ada solusi. Gitu, kayak dari setiap masalah selalu ada hal baik setelah itu. Yang saya meninggal hari Rabu, hari Kamisnya saya dikontak sama Badan Amil Zakat Nasional. Mas, mau nggak menjadi manusia live sama Raisa? Raisa is Indonesian diva gitu. Jadi kayak ya saya selalu percaya, oh saya dikasih masalah nih, tapi ada hal baik nanti yang akan menanti saya setelahnya. Gitu. Jadi prinsip hidup nomor 1, I become what I think about. Yang kedua adalah amor fati, jatuh cinta dengan takdir. Prinsip hidup yang ketiga adalah menggabungkan dua konsep ini. Oke, I become what I think about, saya akan menjadi apa yang saya pikirkan. Kemudian amor fati, saya jatuh cinta dengan takdir. Jadi ketika saya nggak dapat apa yang saya inginkan, saya percaya bahwa sedang disiapkan yang terbaik. Maka dua konsep ini menjadi sebuah konklusi. Konklusinya adalah bermimpilah setinggi-tingginya, berekspektasilah serendah-rendahnya. Saya ulang, bermimpilah setinggi-tingginya, berekspektasilah serendah-rendahnya. Kadang yang bikin kita sakit hati, yang bikin kita kecewa ya ekspektasi. Tapi ketika kita menurunkan ekspektasi kita, ya kita jatuh nggak sesakit itu. Gitu sih Gabriel dan teman-teman, sedikit cerita tentang menjadi manusia. Gitu. Terakhir, paling menambahkan terakhir, di logonya menjadi manusia, itu ada koma, ada filosofinya sebenarnya. Kalau misalnya teman-teman ke Instagram menjadi manusia, terus lihat logonya itu ada tanda koma, ada filosofi yang mau saya sampaikan. Menjadi manusia itu proses yang tidak akan pernah berhenti. Kita gagal, kita jatuh, kita bangkit, kita bikin koma. Kita gagal, kita jatuh, kita bangkit, kita bikin koma, sampai akhirnya kita mati dan menyentuh titik akhir. Makanya kenapa ada koma direpresentasikan oleh, koma merepresentasikan proses. Dari setiap hidup kita, ya masalah akan lebih banyak datang dibandingkan liburan. Dalam setiap hidup manusia pasti ada kalanya kita menemui kegagalan, tapi ketika kita menemui kegagalan jangan nyerah, kita bangkit, kita bikin koma sampai akhirnya kita mati dan menyentuh titik akhir. Jadi kalau misalnya teman-teman lagi punya masalah, lagi galau sama hidupnya, lagi ngerasa kecewa, sedih, ya percaya aja nanti akan ada hal baik yang datang, dan jangan pernah berhenti untuk membuat koma baru sampai akhirnya kita mati. Gitu. Kurang lebih. Oke, Raka, sebelum ke sesi tanya jawab, ada nggak sih tips buat teman-teman nih yang mau merambah ke dunia podcast? Kayak tadi Raka bilang kan podcast itu outputnya audio. Kira-kira bisa nggak sih kita tetap bisa berkarya, bisa kreatif di dunia podcast, tapi kita nggak ada kemampuan public speaking? Bisa aja sih, maksudnya kan podcast, menariknya podcast kan orang nggak harus ngeliat ekspresi muka kita ketika kita berbicara ya, cuman suara kita aja yang didengar gitu. Jadi ya kalau menurut saya kemampuan public speaking itu akan terasah dengan sendirinya. Kayak ibaratnya nih kalau misalnya kita nggak bisa naik sepeda pada saat itu, tapi semakin sering kita naik sepeda kan lama-lama juga bisa naik sepeda kan. Nah begitu juga dengan public speaking, the more we talk in our podcast, skill kita semakin terasah. Kita tahu tadi belibetnya di mana ya, tadi pesannya kurang nyampe di part mana ya, dan kita bisa tahu hal itu semakin sering kita mencoba. Jadi ya dengan semakin sering kita membuat podcast, percaya sama saya, konten pertama yang kita buat tuh nggak pernah paling bagus. Bukan yang paling sempurna konten pertama kita, tapi konten pertama kita adalah yang ngasih kita pelajaran di part mana kita bisa improve, di part mana kita bisa perbaiki kesalahan kita. Gitu sih. Oke, sekarang nih kita mau buka sesi tanya jawab bareng Raka. Buat teman-teman yang mau bertanya bisa langsung klik link yang ada di chat ya. Nanti biar dijawab sama Raka. Kita kasih waktu 5 menit ya untuk pertanyaannya. Untuk Shannon, boleh tolong dibantu pertanyaannya dibuka? Oke, baik, sebentar. Mungkin buat teman-teman yang kesulitan untuk membuka linknya, yang mau bertanya bisa langsung komen di chat ini kok. Tinggal paling sebutin nama kalian, terus asal sekolah atau asal instansi kalian, terus pertanyaannya apa. Nanti akan dijawab. Ini ada pertanyaan.
Ini saya bacakan. Gimana caranya untuk terus mendapat ide untuk konten seperti menjadi manusia? Dan apa yang membedakan menjadi manusia dengan platform mental health lainnya? Pernah nggak sih kakak ngerasa kehabisan ide untuk podcast ini? Terima kasih. Gimana caranya terus punya ide? Saya ADHD, jadi dulu saya nganggap ini tuh penyakit yang kayak lo menyiksa lah, kayak nggak bisa tidur sampai pagi, otak kita terus menerus bekerja gitu, dan ternyata ketika saya ngeliat dari angle lain, ini mukjizat aja yang Tuhan kasih buat saya. Mungkin kalau saya nggak ADHD, saya nggak akan punya banyak ide. Jadi selama ini mungkin pernah ada kalanya kehabisan ide, kehabisan inspirasi gitu. Cuman kalau sekarang melihatnya gini, kalau misalnya otak kita penuh memikirkan banyak hal, ya kita nggak akan punya space untuk mikirin ide baru. Jadi kalau misalnya emang idenya udah stuck, ya get out from the zone itu, zone yang emang bikin kita pusing, kita keluar dulu, liburan dulu, refreshing lagi. Nah, harapannya ketika kita refresh, otak kita sedikit lebih tenang, semakin ada ide yang bisa muncul gitu. Kalau misalnya apa yang membedakan menjadi manusia dengan platform mental health lainnya? Baik lagi, we are media, we're not a mental health platform. Topik yang kita bahas nggak melulu soal kesehatan mental, kita ngebahas sama isu-isu yang juga jadi keresahan banyak orang gitu, isu-isu yang pengen bikin orang open minded, nggak melulu tentang kesehatan mental. Kita ngebahas tentang Mei 98, kita ngebahas tentang toleransi. Nah, yang membedakan menjadi manusia dengan platform mental health lainnya, pertama karena kita bukan platform kesehatan mental, kita media. Yang kedua adalah kalau misalnya memang ada masalah dengan kesehatan mental teman-teman, ya pergilah ke psikolog, pergi ke psikiater, jangan pergi menjadi manusia. Menjadi manusia adalah olahraganya untuk kesehatan mental. Dengan menonton Menjadi Manusia, teman-teman jadi sedikit punya gambaran akan kehidupan, gambaran tentang permasalahan, sehingga bisa cope up dengan masalah tersebut. Endgame-nya kita pengen jadi olahraga buat kesehatan mental. Back then, gym tuh satu hal yang bukan sebuah lifestyle gitu, cuman sekarang menjadi sebuah lifestyle. Nah, Menjadi Manusia juga begitu gitu, kesehatan mental nggak banyak orang ngomongin. Nah, ketika kesehatan mental kita tidak baik-baik aja, sebelum pergi ke psikolog, dan sebelum makin parah, ya Menjadi Manusia, kita mendengar cerita orang lain, kita bercerita dengan orang lain, sehingga kita juga punya sudut pandang baru akan kehidupan gitu sih. Oke, baik. Sekarang berarti ke pertanyaan kedua. Kakak punya tips nggak untuk anak SMA yang masih labil tentang arah ambisinya bakal kemana? Ya wajar ya, nggak kayak tujuan hidup tuh ataupun kayak mission kita di dunia tuh nggak ditemukan dalam satu hari, tapi seiring berjalannya waktu kita menemui masalah, kita menemui kegagalan, dan itu hal yang sangat wajar ketika kita bingung sama hidup kita. Tapi gimana caranya kegagalan yang kita temukan, masalah yang kita hadapi, membentuk kita untuk semakin tahu, oh this is my path of life. Ini jalan yang pengen gue tuju di dunia. Karena sebingung-bingungnya kalian sama hidup sekarang, saya selalu percaya bahwa setiap jiwa punya makna, setiap jiwa punya warnanya di dunia gitu. Kita dilahirkan untuk sebuah peran, sekecil apapun itu peran kita, sesimpel kita buang sampah di tempatnya, itu kita memilih peran kita punya makna kita. Dan ketika bingung, ya percaya aja satu hari nanti ketika kita menemukan makna itu, ketika kita menemukan tujuan itu, akan menuju ke sana. Untuk tipsnya, lakukan hal-hal yang mungkin teman-teman senangi dulu sih. Kayak maksudnya kalau misalnya emang sukanya konten, ya dalami itu, pelajari itu gitu. Cari hal-hal tentang itu. Kemudian kalau ternyata udah menjalani hal tersebut, kayak bukan ini deh, explore hal lain sampai akhirnya menemukan, I think this is the thing that I really like the most. Ini hal yang gue suka banget. Gitu. Halo Raka, halo teman-teman yang lainnya. Gue tadi dengar pertanyaan dari teman-teman yang mungkin masih belum tahu menunjukkan arahnya dan something like that. I think the point is we have to believe in the process. Kayak yang lu bilang tadi, dari lu jatuh, terus lu bangun, lu sempet down lagi dan segala macamnya. Kita percaya proses itu justru hal utamanya, kan begitu? Kayak orang lihat di hasil akhirnya aja. Mereka mungkin tidak terlalu tertarik
ternyata prosesnya tuh panjang loh. Untuk sampai di titik ini menjadi manusia, untuk sampai melalang buana internasional dan sampai cita-cita yang ibaratnya kecil terus sampai sekarang lo udah capai semuanya, itu prosesnya dalam. Ya, betul. Betul. Proses tidak akan mengkhianati hasil sih, itu aja. Hasil tidak akan, ya benar, proses tidak akan mengkhianati hasil. Bener. Next question, Gev. Oke, next question. Ini ada satu lagi pertanyaan terakhir. Kak, ada nggak sih tips Kakak untuk cara menyampaikan pendapat Kakak di media agar lebih universal dan mudah diterima oleh masyarakat? Kira-kira kayak gimana tuh, Raka? Menyampaikan pendapat Kakak di media, gimana ya? Menyampaikan pendapat di media. Kayak kalau saya lebih ke ketika ada media yang interview, saya menyuarakan apa yang menurut saya perlu disuarakan aja sih, kayak balik lagi gini. Ketika kita berbicara di media, media kan include banyak ya, social media kita masuk dalam sebuah media gitu. Kita supaya bisa diterima secara universal, ya kita memposisikan diri kita kayak gini, kayak apa yang kita keluarkan di media, kayak kita pakai baju aja gitu, kayak senyamannya kita pada saat yang tepat kita menggunakan baju tersebut, pada saat yang tepat juga kita mengeluarkan statement tersebut gitu, karena kan lu nggak pakai baju bola ke kondangan gitu, lu nggak pakai kemeja ketika lu tidur gitu, semua udah ada portionnya, semua udah ada tempatnya. Nah, balik lagi ke apa yang pengen kita sampaikan juga di media gitu. Statement-statement ini kan kita yang pilih gitu. Kayak kita mau menyampaikan, ketika kita pakai statement ini, ketika supaya universal, yang mikirin apakah kata-kata kita akan membuat orang lain kecewa, apakah kata-kata kita akan menyakiti hati orang lain. Kalau saya sih selalu seperti itu ya. Gimana caranya apa yang keluar dari mulut saya bisa saya pertanggungjawabkan, yang pertama. Yang kedua adalah kata-kata saya nggak menyakiti orang lain gitu. Ketika saya di media, saya menyampaikan aspirasi, saya menyampaikan pendapat, tidak ada orang yang merasa tersakiti dengan kata-kata saya gitu. Jadi ya tadi tahu portionnya, tahu capacity-nya, tahu kapan harus mengungkapkan statement tersebut di tempat yang tepat. Yang kemudian yang kedua adalah bisa mempertanggungjawabkan apa yang kita sampaikan, karena kan ketika berbicara di media ya, kata-kata kita udah jadi konsumsi publik, dan ketika dilempar ke publik, ini satu hal yang udah bukan jadi milik kita. Kata-kata kita itu udah jadi milik banyak orang, dan gimana cara kita bisa mempertanggungjawabkan apa yang kita omongin gitu. Yang ketiga adalah ya jangan sampai apa yang kita keluarkan menyakiti hati orang lain sih. Ketika kita berbicara di media, statement kita menyudutkan satu pihak demi menyenangkan satu pihak, dan akhirnya menimbulkan perpecahan. Jadi ya tadi jangan sampai apa yang kita keluarkan menimbulkan satu hal yang negatif gitu sih teman-teman, kurang lebih. Halo Raka, ini masih ada satu pertanyaan lagi ternyata terakhir. Ini pertanyaan terakhir ini, menurut Kak Raka, mana yang lebih penting untuk podcast tema yang baru atau bintang tamu yang diajak ikutan podcast? Karena kan kayak yang kita tahu kan, menjadi manusia banyak undang bintang tamu ya. Ya, jawab. Topik apa bintang tamu? Kalau misalnya bintang tamu, kalau buat saya cuman additional aja. Bintang tamu tuh ibaratnya kayak untuk nge-reach more people aja gitu, kayak nggak masalah untuk ngundang bintang tamu, tapi jadikan diri kita tetap jadi bintangnya, jadikan diri kita tetap jadi center of the podcast gitu. Jadi orang bukan nunggu bintang tamunya, tapi orang nunggu elu. Orang tuh nggak, ketika misalnya ngundang let's say Maudy Ayunda gitu, orang tuh nggak nungguin Maudy Ayunda, orang dengerin podcast lu karena mau denger elu. Jadi ya tadi bikin orang suka dengan kita, dan bintang tamu, jadikan bintang tamu itu untuk kayak menyampaikan
hal-hal yang mungkin they can reach a wider audience, bisa menyampaikan pesan ini lebih luas lagi. Karena let's say kita punya followers gitu di Instagram, kita punya 1.000 followers. Kemudian kita undang orang yang punya followers 2.000, berarti kan automatically ada 2.000 orang lainnya yang akan melihat konten kita gitu. Tapi ketika 2.000 orang itu melihat konten kita dan kita punya satu hal yang menarik, punya satu hal yang bagus, they will love us. Orang itu akan engage dengan kita. Jadi orang itu ya akan menantikan podcast kita selanjutnya karena orang itu mau dengar perspektif lu gitu. Dan it's okay kok kalau misalnya untuk punya podcast yang bintang tamu semua juga. Kalau teman-teman tahu Magna Talks, Yas Lawrence can be a figure dengan mengundang bintang tamu. Kenapa dia bisa seperti itu? Karena dia memfokuskan dirinya gitu, dia membaguskan dirinya gitu, perspektifnya bagus, questionnya menarik, sehingga orang mau jadi bintang tamu ya karena diinterview oleh Yas Lawrence. Tapi kan balik lagi ya tadi, ketika ngundang bintang tamu, Yas Lawrence membentuk satu persona akan dirinya, dan ya orang nonton pengen denger nih Dian Sastro kalau diinterview Yas Lawrence kayak gimana ya. Raisa ketika diinterview Yas Lawrence seperti apa, Sandiaga Uno diinterview Yas seperti apa. Jadi ya tadi, gimana caranya membuat kita jadi orang tuh datang karena pengen denger kita gitu. Pengen bikin orang tuh menantikan apalagi yang pengen dikeluarkan sama elu gitu sih. Oke, baik Raka, karena ini udah hampir di penghujung acara, sekarang kita mau mulai kuis nih. Jadi Raka bakal siapin satu pertanyaan dan teman-teman yang bisa jawab akan dapat reward. Nah, untuk kuis ini saya berikan kepada Shannon. Nah, Shannon. Oke, baik, terima kasih Gabriel. Sebelumnya terima kasih banget nih karena Kak Raka udah mau meluangkan waktunya untuk jadi pembicara kita hari ini yang sudah memberikan banyak ilmunya tentang dunia podcast, serta juga terima kasih juga buat seluruh peserta webinar Millennials Capture untuk sesi 1 ini. Sekarang kita akan memasuki sesi kuis yang aku udah ingatkan di awal bahwa yang bisa menjawab pertanyaan itu akan kita berikan reward untuk 4 orang. Dan untuk pertanyaannya itu akan disampaikan oleh Kak Raka. Untuk Kak Raka kami persilakan. Pertanyaannya apa ya? Apa arti logo koma di Menjadi Manusia? Oke. Baik, yang ingin menjawab langsung bisa banget kita milih 4 orang tercepat. Bisa langsung jawab di kolom komentar yang ada di Zoom ini. Kita kasih waktu kurang lebih 5 menit. Logo apa itu Kak? Tadi logo koma yang ada di Menjadi Manusia ya Kak Raka? Ya, betul. Ayo boleh banget 4 orang tercepat yang bisa menjawab akan kita berikan reward. Jangan lupa untuk menyebutkan namanya dan asal sekolahnya. Apakah ada yang berani untuk menjawab? Pertanyaannya nggak sulit kan ya? Oke, ini dari Jen Seomita dari Universitas Brawijaya. Arti dari koma adalah
saat kita menjadi manusia, kita akan terus menjalani kehidupan kita dengan apapun rintangan yang akan datang dan di mana sampai saatnya kita mencapai titik akhir dari perjalanan kehidupan. Betul. Betul nggak, Kak Raka? Betul. Oke, betul. Terima kasih untuk Jen yang sudah berani untuk menjawab. Kira-kira ada lagi nggak? Kita masih nyari 3 orang nih untuk yang bisa menjawab. Rewardnya menarik loh. Apakah ada lagi yang bisa menjawab? Oke, ini dari Abdul Aziz dari SMK PGRI 35 Jakarta. Dari Abdel Gifari, koma itu maksudnya setiap manusia akan terus menjalani hidup. Kalau gagal kita bikin koma lagi, gagal bikin koma lagi sampai akhirnya kita meninggal. Kira-kira bener nggak, Kak Raka? Betul, Abdel. Oke, udah ada 2 pemenang nih yang berani untuk jawab. Kira-kira ada lagi nggak? Oke, Abdul jawab. Oke, berarti ini dari Abdul Aziz dari SMK PGRI 35 Jakarta. Dia menjawab bahwa seorang manusia bisa merencanakan, memutuskan, dan menjalankan rencana untuk kehidupannya, tetapi rencana dapat berjalan dengan lancar atau tidak, bukan hanya dikendalikan oleh manusia. Kira-kira bagaimana, Kak Raka? Betul, sebenarnya jawaban apapun betul sih, karena menurut saya menjadi manusia itu buat kita semua definisinya beda-beda, artinya beda-beda. Jadi apapun yang teman-teman jawab, menurut teman-teman definisi menjadi manusia apapun itu tidak ada yang benar, tidak ada yang salah. Oke, baik. Itu 3 yang sudah terjawab, ada 3 orang. Kira-kira ada satu lagi yang mau menjawab? Dari Sari Septina dari Polimedia Jakarta. Koma berarti merepresentatifkan hidup. Jangan pernah berhenti membuat koma baru sampai kita berhenti hidup. Betul. Oke. Baik, sudah terjawab ya oleh 4 orang. Selamat kepada para pemenang untuk reward kalian. Nanti kalian bisa langsung DM ke Instagram @wefight_chess19 untuk memberikan nomor telepon kalian. Nanti kita panitia akan langsung menghubungi. Dan untuk teman-teman yang hadir, jangan kemana-mana dulu, karena ada beberapa pengumuman yang akan aku sampaikan, yaitu yang pertama, untuk hari Sabtu tanggal 11 Juli 2020, itu akan diadakan webinar Millennials Capture sesi 2, dan untuk teman-teman yang ingin mendaftar, itu bisa langsung melakukan registrasi di link Google Form atau QR Code yang sudah tertera di poster. Kedua, kita juga akan mengadakan lomba kreasi karya online dengan kategori lomba, yaitu desain visual, fotografi, dan videografi, yang hanya bisa diikuti khusus untuk anak SMA maupun SMK. Pendaftaran lomba akan dibuka pada tanggal 11 Juli 2020. Dan buat teman-teman semua yang ingin mengetahui informasi selanjutnya, kalian bisa langsung follow Instagram kita di @wefight_chess19. Demikian pengumuman yang aku sampaikan. Terima kasih karena kalian semua sudah ikut berpartisipasi dalam acara webinar ini. Aku Shannon Aprilia pamit undur diri. Terima kasih dan selamat sore. Halo? Raka, Ya. gue tadi ada sempat masih baca pertanyaan nih. Ini dari, mungkin ini waktunya masih ada 10 menit. Kita bisa sharing lagi mungkin ya. Ya. Ini ada pertanyaan dari Abdul Aziz
SMK PGRI 35. Dia lulus tahun ini 2020. Selamat karena udah bisa lulus di tengah pandemi. Kalian keren. Buat teman-teman yang udah bisa berjuang dan lulus di tahun ini, kalian keren. Ucapin selamat sekali lagi. Dia bilang sebagai pelajar atau mahasiswa yang baru lulus, pastinya susah buat mengungkapkan jati diri untuk melanjutkan hidup ke arah mana yang ingin dituju. Nah, pertanyaannya gimana cara kita buat menonjolkan jati diri kita untuk menjalani kehidupan ke depannya? Coba terus, kalau gagal, coba lagi, kalau gagal, coba lagi. Jangan pernah berhenti untuk mencoba, karena kalau misalnya kita nggak coba, kita nggak pernah tahu apa ya tadi jati diri kita yang sebenarnya. Jadi ya teruslah mencoba, teruslah berproses sampai akhirnya kita menemukan ya this is the choice of my life. Ini jalan, ini jati diri kita untuk menjalani kehidupan. Dan ya admit all of the failures. Jangan melihat kegagalan sebagai sebuah hal yang menahan kita, tapi jadikanlah kegagalan sebagai pelajaran untuk kita tidak mengulangi kesalahan tadi. Karena kalau misalnya kita gagal, kita bukan kalah, tapi kita belajar. Gitu. Gagal itu sebenarnya nggak boleh ditakutin ya? Betul. Kalau takut gagal, ya gagalnya akan beneran. Gitu. Iya. Terus ada di mindset, kayaknya gue nggak bakal bisa deh survive di kayak gini atau apa segala macem. Betul. Oke, waktunya sudah selesai. Makasih ya Raka. Terima kasih teman-teman, terima kasih Pak Yoga, Pak Yangki, teman-teman dari Fikom atas kesempatannya. Terus. Senang bisa membagikan pesan juga untuk teman-teman. Terima kasih sekali lagi buat kesempatannya. Ya. Thank you Raka, thank you. Kapan-kapan ketemu ya kita ya. Siap, boleh Pak. Sibuk nggak tapi? Udah agak santai sih kalau sekarang. Ya udah nanti berkabar kita. Siap Pak. Yuk. Closing statement mungkin dari siapa? Pak Yangki. Buat Mas Raka, makasih udah. Buat Mas Raka, makasih buat waktunya. Terima kasih Pak Yangki, terima kasih juga nyembatin. Mau ngingetin buat teman-teman sekalian, untuk informasi lomba dan seminar berikutnya, kalian bisa follow up di akun Instagram WeFight. Di situ kita bakal terus ngingetin kapan untuk regis dan kapan lomba itu dimulai. Jadi ini udah selesai, buat teman-teman bisa live sekarang, dan juga Raka juga udah boleh ini ya, udah boleh live sekarang. Mengucapkan terima kasih sekali lagi buat teman-teman yang udah join.
teman-teman yang udah join dan juga buat Raka, sukses terus.